Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan heatsink ya. Pemasangan heatsink yang tidak lazim dilakukan di motor dinamo kipas angin ya. Jadi karena ini panasnya tidak normal ya, tidak seperti biasanya. Maka dari itu saya lakukan pemasangan heatsink saja seperti ini. Jadi ada beberapa faktor ya penyebab motor dinamo padahal dia baru ya panas. Terjadi panas yang cukup tinggi ya kawan-kawan, padahal cuma 5 menit kita hidupkan. Dan itu ada beberapa faktor ya penyebabnya, itu bisa dari kualitas dari tembaga ya, tembaganya terlalu kecil, kemudian tembaganya juga polesan ya, artinya cuma dipoles saja tembaganya, jadi itu kualitasnya rendah ya kawan-kawan. Dan yang kedua itu untuk lebar keren ya, lebar kerennya itu terlalu sempit sehingga menyebabkan penyebaran panas itu tidak maksimal ya kawan-kawan. Maka dari itu kita tambah heatsink seperti ini untuk menyebarkan panasnya, untuk membagi. Dan kemudian nanti kita akan pasang juga, kita rubah ya untuk perkabelannya, karena kipas angin ini memerlukan kurang lebih 2 ampere. Nah, nanti kita kecilin 2 ampere itu bisa menjadi 1 ampere saja ya. Jadi masuknya cuma 1 ampere dan dia tidak kepanasan untuk lilitan tembaganya ini. Oke, jadi ada 2 ya yang kita modifikasi, yaitu heatsink dan bagian kabelnya ya, akan kita perkecil. Dan ini heatsink bekas transistor dari televisi ya kawan-kawan, dan ini sangat cara kerjanya ini cukup maksimal ya. Heatsink ini menyebarkan panas yang lumayan bagus karena ini buatan dari pabriknya ya untuk televisi. Saya rasa ini bagus digunakan. Dan kipas ini tidak akan saya kasih ke pelanggan ya, nanti jika ada pelanggan yang memerlukan itu tidak akan saya kasih karena ini rentan rusak ya kawan-kawan. Terus terang ini saya beli online ya seharga 67.000, dan harga segitu sebetulnya sudah lumayan tinggi ya kawan-kawan, lumayan bagus sebenarnya, tetapi kualitasnya seperti ini ya, panas sekali. Dan saya beberapa hari yang lalu juga beli yang harga 50 ribuan ya, dan itu lebih bagus dari ini ya kawan-kawan, tetapi beda toko. Jadi kita lakukan saja perbaikan atau modifikasi seperti ini ya.
Nah, jadi untuk langkah kedua kita akan perkecil kabelnya ya, kabel input yang dari PLN kawan-kawan. Nah, kita akan menggunakan kabel kecil seperti ini. Dan ini serasi ya dengan kabel dari motor dinamonya. Ini serasi, tetapi ini lebih kecil sedikit kawan-kawan. Ini lebih kecil sedikit ya. Jadi ini bekas charger ya, bekas charger 12 volt. Dan akan kita gunakan untuk colokannya ini ya, colokan kipas ini, yang mana tujuannya itu untuk memperkecil ampere atau arus, nanti akan turun ya. Awalnya dia 2 ampere dan dia akan turun ke 1 ampere ya, karena kita perkecil kabelnya. Dan sambil kita perhatikan juga apakah dia panas atau tidak, kabelnya itu harus diperhatikan juga, karena bisa saja terjadi gosong ya kawan-kawan. Nah, sebelumnya itu tadi kita uji coba itu dengan menggunakan ini ya, menggunakan kabel ini, karena ini kabel untuk 2 ampere ya kawan-kawan. Nah, ini kabel untuk 2 ampere, kawan-kawan bisa perhatikan ya. Nah, mungkin di video kurang jelas ya. Jadi ya, kabel yang seperti ini itu kita patokannya itu dari diameter kabelnya ya kawan-kawan. Diameter dari kabel ini itu merupakan indikator ya, indikator dari arus yang mengalir. Misal seperti ini ya, ini arus yang mengalir diperbolehkan sekitar 2-3 ampere, karena kita ukur ini sekitar 2 mili lebih ya, 2 mili lebih, ini sekitar 2 mili lebih, maka dari itu dia diperbolehkan untuk 2-3 ampere ya. Kemudian yang ini agak kecil, ini fungsinya untuk 1 ampere ya kawan-kawan. Nah, jadi patokan untuk arus itu kabelnya itu seperti ini ya. Nah, contoh ini beda lagi. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ini kabelnya cukup besar ya, cukup besar. Dan ini arus yang diperbolehkan itu sekitar 5 ampere ya, maksimalnya sampai 5 ampere ini boleh. Kenapa? Ini bekas perkabelan dari mesin cuci ya, mesin cuci yang mana motornya itu besar, jadi dia memerlukan arus yang lebih besar, dan ini 5 ampere ya kawan-kawan. Nah, jadi kita bisa mengakalinya untuk memperkecil kabelnya ini yang input ke PLN ya. Oke, seperti itu kita lakukan. Oke kawan-kawan, dan ini sudah saya tes ya sekitar hampir 30 menit, 25-30 menit ya. Dan kita akan cari tahu ya apakah ada hasilnya dari perubahan yang kita lakukan tadi, dari modifikasi penambahan heatsink dan pengecilan kabelnya ya, untuk menurunkan ampernya. Oke, kita matikan dan kita cek saja. Nah, kita cek ya apakah panasnya tetap seperti tadi atau tidak. Oke, kita cek dulu kabelnya apakah panas. Tidak ya, tidak ada panas. Nah, jadi ini menyebar ya, panasnya sudah menyebar ke heatsink ini. Dan ini panasnya sudah normal ya kawan-kawan. Tidak seperti awalnya tadi itu panas sekali. Dan ini sudah bisa dipegang ya, tetapi dia masih panas, tetapi tidak sudah menurun ya panasnya. Ini saya kira sekitar 70 derajat ya panasnya, sekitar 30 menit atau setengah jam. Ini panasnya sekitar 70 derajat kawan-kawan. Kalau yang tadi itu baru 5 menit 6 menit ya, sudah sekitar 80 derajat, 90. Cukup panas dan tidak bisa lama dipegang. Nah, ini sudah menurun ya kawan-kawan, artinya temperaturnya sudah menurun, dan kita tadi berhasil ya melakukan uji coba atau perubahan dari heatsink, penambahan heatsink dan pengecilan kabel inputnya ya, kabel input yang ke AC atau PLN ya. Jadi untuk sementara seperti ini ya kawan-kawan, nanti kita kasih lagi baling-balingnya, dan kita akan perbaiki juga, kita masukkan ke dalam saklarnya ini.